Kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagian 2. Musa AS. Pulang ke Mesir dan menerima wahyu. 10 tahun lebih Musa meninggalkan Mesir tanah airnya, sejak ia melarikan diri dari buruan kaum Firaun. Suatu waktu yang cukup lama bagi seseorang dapat bertahan menyimpan rasa rindunya kepada tanah air, tempat tumpah darahnya, walaupun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup di dalam tanah airnya sendiri. Apalagi seorang seperti Musa yang mempunyai kenang-kenangan hidup yang indah selama ia berada di tanah airnya sendiri selaku seorang dari keluarga kerajaan yang megah dan mewah, maka wajarlah bila ia merindukan Mesir tanah tumpah darahnya dan ingin pulang kembali setelah ia beristrikan Safura. Putri Syuaib. Bergegas-gegaslah Musa berserta istrinya mengemaskan barang dan menyediakan kendaraan lalu meminta diri dari orang tuanya dan bertolaklah menuju ke selatan menghindari jalan umum supaya tidak diketahui oleh orang-orang Firaun yang masih mencarinya. Setibanya di Tur Sina, tersesatlah Musa kehilangan pedoman dan bingung manakah yang harus ia tempuh. Dalam keadaan demikian terlihatlah oleh dia sinar api yang nyala-nyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti lalu lari ke jurusan api itu seraya berkata kepada istrinya, "Tinggallah kamu di sini menantiku. Aku pergi melihat api yang menyala di atas bukit itu dan segera aku kembali. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu atau setidak-tidaknya membawa sesuluh api bagi menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kedinginan." Tatkala Musa sampai ke tempat api itu terdengar oleh dia suara seruan kepadanya datang dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi Allah. Suara seruan yang didengar oleh Musa itu ialah, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat akan aku." Itulah wahyu yang pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda kenabiannya. Di mana ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai Rasul dan Nabinya yang dipilih. Nabi Musa dalam kesempatan berbicara langsung dengan Allah di atas bukit Tur Sina itu telah diberi bekal oleh Allah yang Maha Kuasa dua jenis mukjizat sebagai persiapan untuk menghadap kaum Firaun yang sombong dan zalim itu. Bertanyalah Allah kepada Musa, "Apakah itu yang engkau pegang dengan tangan kananmu, hai Musa?" Suatu pertanyaan yang mengandung arti yang lebih dalam dari apa yang sepintas lalu dapat ditangkap oleh Nabi Musa dengan jawabannya yang sederhana. "Ini adalah tongkatku, aku bersenjatakan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk makanan kambingku. Selain itu aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan-keperluan lain yang penting bagiku." Maksud dan arti dari pertanyaan Allah yang nampak sederhana itu baru dimengertikan dan diselami oleh Musa setelah Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itu di atas tanah. Lalu menjelmalah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah berseru kepadanya, "Peganglah ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan asal." Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa, ia segera kembali menjadi tongkat yang ia terima dari Syuaib, mertuanya ketika ia pergi dari Madian. Sebagai mukjizat yang kedua, Allah memerintahkan kepada Musa agar menjepitkan tangannya ke ketiaknya yang nyata setelah dilakukannya perintah itu, tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat atau penyakit. Bacalah tentang isi cerita di atas dalam surah Taha, ayat 9-23 juz 16 sebagai berikut. 9. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? 10. Ketika itu melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." 11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." 12. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. 13. Dan aku telah memilih kamu,
maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingati aku. 15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakannya. 16. Maka sesekali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu menjadi binasa. 17. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? 18. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku memukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. 19. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. 20. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. 21. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan asalnya. 22. Dan kepitkanlah tanganmu di ketiakmu, nescaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula. 23. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Taha, 9-23. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Musa diperintahkan berdakwah kepada Firaun. Raja Firaun yang telah berkuasa di Mesir telah lama menjalankan pemerintahan yang zalim, kejam dan ganas. Rakyatnya yang terdiri dari bangsa Egypt yang merupakan penduduk pribumi dan bangsa Israel yang merupakan golongan pendatang, hidup dalam suasana penindasan. Tidak merasa aman bagi nyawa dan harta bendanya. Tindakan sewenang-wenang dan pihak penguasa pemerintahan terutamanya ditujukan kepada Bani Israel yang tidak diberinya kesempatan hidup tenang dan tenteram. Mereka dikenakan kerja paksa dan diharuskan membayar berbagai pungutan yang tidak dikenakan terhadap penduduk bangsa Egypt, bangsa Firaun sendiri. Selain kezaliman, kekejaman, penindasan dan pemerasan yang ditimpakan oleh Firaun atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel. Ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dan dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pendoman tauhid dan iman. Sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan moral dan akhlak. Maka dalam kesempatan berbicara langsung di Bukit Tur Sina itu diperintahkanlah Musa oleh Allah untuk pergi ke Firaun sebagai rasulnya, mengajakkan beriman kepada Allah. Menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana lain-lain rakyatnya. Yang tidak sepatutnya menuntut orang menyembahnya sebagai Tuhan dan bahwa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia adalah Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nabi Musa dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan Madian selalu dibayang oleh ketakutan kalau-kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu, belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Firaun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia hanya terdorong rasa rindunya yang sangat kepada tanah tumpah darahnya dengan memberanikan diri kembali ke Mesir tanpa memperdulikan akibat yang mungkin akan dihadapi. Jika pada waktu bertolak dari Madian dan selama perjalanannya ke Tur Sina, Nabi Musa dibayangi dengan rasa takut akan pembalasan Firaun, maka dengan perintah Allah yang berfirman maksudnya. Pergilah engkau ke Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Segala bayangan itu dilempar jauh-jauh dari pikirannya dan bertekad akan melaksanakan perintah Allah menghadapi Firaun apapun akan terjadi pada dirinya. Hanya untuk menenteramkan hatinya berucaplah Musa kepada Allah, aku telah membunuh seorang dari mereka. Maka aku khawatir mereka akan membalas membunuhku, berikanlah seorang pembantu dari keluargaku sendiri.
yaitu saudaraku Harun untuk menyertaiku dalam melakukan tugasku, meneguhkan hatiku dan menguatkan tekadku menghadapi orang-orang kafir itu, apalagi Harun saudaraku itu lebih petah, lancar lidahnya dan lebih cakap daripada diriku untuk berdebat dan bermujadalah. Allah berkenan mengabulkan permohonan Musa, maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa mendampinginya, dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Firaun dengan diiringi firman Allah, "Janganlah kamu berdua takut dan khawatir akan disiksa oleh Firaun. Aku menyertai kamu berdua dan aku mendengar serta melihat dan mengetahui apa yang akan terjadi antara kamu dan Firaun. Berdakwahlah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, sadarkanlah ia dengan kesesatannya dan ajaklah ia beriman dan bertauhid. Meninggalkan kezalimannya dan kecongkakannya, kalau-kalau dengan sikap yang lemah lembut daripada kamu berdua ia akan ingat pada kesesatan dirinya dan takut akan akibat kesombongan dan kecongkakannya." Bacalah tentang isi cerita di atas di dalam ayat 33 sehingga ayat 35 surah Al-Qasas dan ayat 42 sehingga ayat 47 surah Taha, sebagai berikut. 33. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." 34. Dan saudaraku Harun dia lebih petah lidahnya dariku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantu untuk membenarkan perkataanku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan aku. 35. Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu, berangkat kami berdua, dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang." Al-Qasas, 33-35. 42. Pergilah kamu berserta saudara kamu dengan membawa ayat-ayatku dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. 43. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melewati batas. 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut. 45. Berkatalah mereka berdua, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melewati batas." 46. Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku berserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat." 47. Maka datanglah kamu berdua kepadanya Firaun, dan katakanlah, "Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Taha, 42-47. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mujadalah dialog antara Musa dengan Firaun. Diperolehi kesempatan oleh Musa dan Harun, menemui Raja Firaun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu. Setelah menempuh beberapa rintangan yang lazim dilampaui oleh orang yang ingin bertemu dengan Raja pada waktu itu. Pertemuan Musa dan Harun dengan Firaun dihadiri pula oleh beberapa anggota pemerintahan dan para penasihatnya. Bertanya Firaun kepada mereka berdua, "Siapakah kamu berdua ini?" Musa menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah kepadamu agar engkau membebaskan Bani Israel dari perhambaan dan penindasanmu dan menyerahkan mereka kepada kami agar menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Firaun yang segera mengenal Musa berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah Musa yang telah kami mengasuhmu sejak masa bayimu dan tinggal bersama kami dalam istana sampai mencapai usia remajamu, mendapat pendidikan dan pengajaran yang menjadikan engkau pandai? Dan bukankah engkau yang melakukan pembunuhan terhadap diri seorang dari golongan kami? Sudahkah engkau lupa itu semuanya dan tidak ingat akan kebaikan dan jasa kami kepada kamu?" Musa menjawab, "Bahwasanya engkau telah memeliharakan aku sejak masa bayiku, itu bukanlah suatu jasa yang dapat engkau banggakan. Karena jatuhnya aku ke dalam tanganmu adalah akibat kekejaman dan kezalimanmu tatkala engkau memerintah agar orang-orangmu menyembelih setiap bayi-bayi laki yang lahir.
Sehingga ibu terpaksa membiarkan aku terapung di permukaan sungai Nil di dalam sebuah peti yang kemudian dipungut oleh istrimu dan selamatlah aku dari penyembelihan yang engkau perintahkan. Sedang mengenai pembunuhan yang telah aku lakukan itu adalah akibat godaan Saitan yang menyesatkan, namun peristiwa itu akhirnya merupakan suatu rahmat dan barakah yang terselubung bagiku. Sebab dalam perantauanku setelah aku melarikan diri dari negerimu, Allah mengurniakan aku dengan hikmah dan ilmu serta mengutuskan aku sebagai rasul dan pesuruhnya. Maka dalam rangka tugasku sebagai rasul datanglah aku kepadamu atas perintah Allah untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman dan penindasanmu terhadap Bani Israel. Firaun bertanya, siapakah Tuhan yang engkau sebut-sebut itu, hai Musa? Adakah Tuhan di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Musa menjawab, iya. Yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu serta Tuhan seru sekalian alam. Tanya Firaun, siapakah Tuhan seru sekali alam itu? Musa menjawab, ialah Tuhan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara langit dan bumi. Berkata Firaun kepada para penasihatnya dan pembesar-pembesar kerajaan yang berada di sekitarnya. Sesungguhnya rasul yang diutuskan kepada kamu ini adalah seorang yang gila. Kemudian ia balik bertanya kepada Musa dan Harun, siapakah Tuhan kamu berdua? Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap makhluk sesuatu bentuk kejadiannya. Kemudian memberi petunjuk kepadanya. Firaun bertanya, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu yang tidak mempercayai apa yang engkau ajarkan ini dan malahan menyembah berhala dan patung-patung? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku. Jika Dia telah menurunkan azab dan siksanya di atas mereka maka itu adalah karena kecongkakan dan kesombongan serta keengganan mereka kembali ke jalan yang benar. Jika Dia menunda azab dan siksa mereka hingga hari kiamat, maka itu adalah kehendak-Nya yang hikmahnya kami belum mengetahuinya. Allah telah mewahyukan kepada kami bahwa azab dan siksanya adalah jalan yang benar. Firaun yang sudah tidak berdaya menolak dalil-dalil Nabi Musa yang diucapkan secara tegas dan berani merasa tersinggung kehormatannya sebagai raja yang telah mempertuhankan dirinya lalu menunjukkan amarahnya dan berkata kepada Musa secara mengancam, hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau akan kumasukkan ke dalam penjara. Musa menjawab, apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat memberikan kepadamu tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dakwahku? Firaun menentang dengan berkata, datanglah tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu jika engkau benar-benar tidak berdusta. Dialog mujadalah antara Musa dan Firaun sebagaimana dihuraikan di atas dapat dibaca dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 18 hingga ayat 31 juz 19 sebagaimana berikut. 18. Firaun berkata, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami di waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal di antara keluarga kami beberapa tahun dari umurmu? 19. Dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas jasa. 20. Berkata Musa, aku telah melakukannya sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang hilaf. 21. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepada kamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. 22. Budi yang kamu limpahkan kepadaku ini adalah disebabkan perhambaan darimu terhadap Bani Israel. 23. Firaun bertanya, apa Tuhan semesta alam itu? 24. Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. 25. Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? 26. Musa berkata, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. 27. Firaun berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutuskan kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. 28.
Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal. 29. Firaun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. 30. Musa berkata, dan apakah kamu akan melakukan itu, walaupun aku tunjukkan kepadamu sesuatu, keterangan, yang nyata jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar. Asy-Syura, 18-31. Bersambung bagian 3.